I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Pulbis Sinarjaya Cibitung untuk berangkat ke Purbalingga bersama kedua teman saya, yaitu Diva dan juga Rifki. Pada pukul setengah 10 malam, bis kami pun berangkat dengan tujuan Bobotsari, Purbalingga. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dari Cikarang, akhirnya kami pun sampai di Terminal Bobotsari pada pukul 8 pagi. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum dari Bobotsari menuju Bambangan, yaitu jalur yang akan kita gunakan untuk mendaki Gunung Slamet. Udara di sini sangatlah sejuk, tidak seperti di Cikarang. Maka dari itu, saya mencoba berdiri di angkot untuk menikmati suasananya. Pada pukul 10 pagi, kami pun sampai di basecamp Bambangan. Kami pun memilih basecamp Patrapala untuk dijadikan tempat beristirahat, bersih-bersih, sarapan, dan juga mempersiapkan alat-alat sebelum melakukan pendakian. Setelah selesai melakukan persiapan, kami pun melakukan registrasi untuk mengurus Himaksi. Sebelum melakukan pendakian, tidak lupa kami pun melakukan doa bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam melakukan pendakian ini, dan bisa kembali lagi turun dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Aldi, serang baru. Nah, janganlah. Selamat. Oh iya. Selamat sukses. Selamat sukses. Oh iya, tak lupa saya pun menempelkan stiker channel YouTube saya di basecamp ini untuk kenang-kenangan. Siapa tahu saya akan kesini lagi. Dari gerbang pendakian Bambangan, kami pun memutuskan untuk naik ojek supaya menghemat tenaga dan juga membantu warga sekitar agar memiliki penghasilan lebih. Jika kita berjalan kaki dari basecamp sampai ke pos 1, membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Ojek ini tidak mengantar kita sampai ke pos 1, apalagi ke puncak. Jadi mereka memiliki sebuah pangkalan tersendiri di atas sana, dan pangkalan itu menandakan batas akhir motor dapat melintas. Sisanya baru kita mulai mendaki. Oh iya teman-teman, untuk tarif ojek ini sendiri dikenakan biaya sebesar 30.000 per orang. Ya menurut saya sebanding lah dengan jalur yang dilalui, karena cukup ekstrim dan panjang juga. Oke teman-teman, hari ini sampai di gunung, masih di ini ya, kaki Gunung Slamet ya. Pos 1 Ya, kali ini nanjak bareng temen gue, namanya siapa? Mas Diva. Mas Dika. Siapa mas namanya mas? Mas Rifki. Mukanya dong, biar kebaca lawan. Oke, pokoknya ikutin terus ya perjalanannya nih. Belum 10 menit aja udah ngos-ngosan asli ya. Lanjut terus ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya lebih baik kita kenalan dulu nih sama jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Berdasarkan peta yang kami dapatkan dari petugas basecamp Bambangan, ternyata jalur pendakian ini memiliki 9 pos. Pos pertamanya yaitu Pondok Gebirung. Dari basecamp ke pos 1 membutuhkan waktu 2-3 jam jika berjalan kaki. Dari pos 1 ke pos 2 atau Pondok Walang membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 jam. Selanjutnya dari pos 2 ke pos 3 atau Pondok Cemara
membutuhkan waktu 2-3 jam. Melanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4 atau biasa disebut Samarantu membutuhkan waktu 1-1,5 jam. Selanjutnya dari pos 4 ke pos 5 membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Pos 5 sendiri biasa disebut Samyang Rangkah. Di pos 5 ini kita akan berkemah dan di sini terdapat sumber mata air. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan summit dimulai dari pos 5 sampai ke pos 6 atau biasa disebut Samyang Ketebonan. Membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Dari pos 6 ke pos 7 atau biasa disebut Samyang Kendit membutuhkan waktu 30 sampai 1 jam. Selanjutnya dari pos 7 ke pos 8 atau biasa disebut Samyang Jampang membutuhkan waktu 30 menit. Dari pos 8 ke pos 9 atau biasa disebut Pelawangan membutuhkan waktu 30 menit. Dan ini adalah pos yang terakhir atau puncaknya, yaitu pos ke-9 membutuhkan waktu 2-3 jam. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Setelah meluruskan kaki sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Bisa banget. Hehehe, maaf ya teman-teman, saya kalau ketawa emang kayak gitu. Ya begitulah saya ketika naik gunung. Jadi menurut saya, ketika kita mendaki gunung ya harus ceria, harus senyum, harus tertawa. Jika naik gunung masih cemberut, mengeluh, dan terus-terusan mengadu, ya mending di rumah aja. Ikutin terus perjalanan si Gundul. Di awal tadi udah kenalan nih sama salah satu teman saya, yaitu Diva Garda Utama. Jadi dia adalah teman saya dari bangku sekolah ya, waktu masih di SMK. Dulu kami satu kelas, satu jurusan, dan baru kali ini mendaki gunung bersama. Kayaknya nggak upload nih kalau kita nggak ngebahas Gunung Slamet yang sedang saya daki ini. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia, Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang terdapat di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Seperti yang kita ketahui bersama, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, serta tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Gunung Slamet cukup populer sebagai sasaran pendakian meskipun medannya dikenal sulit. Ya, saya percaya itu, karena saya sendiri sudah merasakannya, dan memang benar-benar sulit. Jalur pendakian standar Gunung Slamet adalah dari Blambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Jalur populer lain adalah dari Baturaden dan dari Desa Gambuhan, Desa Jurangmangu, dan Desa Gunung Sari di Kabupaten Pemalang. Selain itu, ada pula jalur yang baru saja diresmikan tahun 2013 lalu, yaitu jalur Dipajaya yang terletak di Desa Celekatakan. Jalur pendakian lainnya adalah melalui objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Meskipun terjal, rute ini menyajikan pemandangan yang paling baik. Kawasan Guci dapat ditempuh dari Slawi menuju daerah Tuwel melewati Lebak Siu. Sementara untuk jalur pendakian yang populer saat ini adalah jalur Permadi Guci, di mana terdapat fasilitas musola Jabalussalam yang masuk dalam daftar musola tertinggi ketiga di Indonesia. Pendakian Gunung Slamet dikenal cukup sulit karena hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air.
Pendaki disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah. Faktor penyulit lain adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat mudah berubah-ubah dan pekat. Informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar, katanya setiap sore di sini akan turun hujan dan kabut akan menyelimuti jalur pendakian. Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Wah, serem banget ya. Jadi gimana teman-teman? Setelah mendengar cerita saya, apakah ada yang berminat untuk mendaki Gunung Slamet? Kalau ada, ajak-ajak lah. Tenang aja, saya orangnya gak suka ngerepotin kok. Gak kerasa, akhirnya sampai di pos 3. Di sini kami beristirahat cukup panjang bersama pendaki-pendaki lain yang open trip. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, lokasi untuk mendirikan tenda di pos 5 sudah hampir penuh. Karena hari ini adalah bertepatan dengan libur panjang. Jadi wajar saja jika banyak pendaki yang datang. Semakin tinggi kami mendaki, jalurnya pun semakin sempit dan sangat terjal. Ya, lutut kita bisa sampai ke dada kita. Aduh, ini memang harus membutuhkan mental yang kuat dan mulut yang gak gampang ngeluh. Semangat. Di perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, hujan pun mulai turun. Namun, kami belum memakai jas hujan karena kami pikir ini hanya air yang dibawa oleh kabut dan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu sekejap. Saran dari saya, jika kalian ingin mendaki Gunung Slamet, gunakanlah celana pendek. Karena di sini kalian akan bertemu dengan banyak tanjakan. Celana panjang akan memberikan banyak gesekan di lutut Anda. Untuk mencegah rasa tidak nyaman, gunakanlah celana pendek, namun tetap berhati-hati karena banyak akar yang melingkar di sini. 16.38 dan sore hari ini benar seperti apa kata orang-orang penduduk asli sini, kalau hujan di sini itu sore. Dan ini dia kondisi hujan yang deras. Jalurnya dialiri oleh lahar dingin. Semangat friend. Karena hujan yang semakin deras, kami pun memutuskan untuk menggunakan jas hujan. Jejak anak komplek. Anjay. Hujan yang semakin deras membuat jalur pendakian dialiri oleh air. Sudah seperti layaknya sungai. Kami pun terus menerjang air ini, dan sayangnya sepatu saya yang belum waterproof menjadi kendala tersendiri untuk saya. Karena sudah sampai basah ke dalam-dalam, dan saya pun merasakan seperti ada genangan air dalam sepatu saya. Saya dan Diva pun memutuskan untuk pergi duluan sampai ke pos 5, karena kami hendak mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Semangat Dip, semangat. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya kami pun sampai di pos 4. Kebetulan kaki teman saya Diva katanya sakit. Jadi dia meminta istirahat sebentar untuk meluruskan kakinya. Semangat Dip, semangat. Hujan yang tak kunjung reda ini
membuat saya berkali-kali mengeluh dalam hati saya. Saya tidak mau lagi mendaki gunung jika musim hujan. Begitulah isi hati saya. Dasar lemah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada akhirnya kami pun sampai di pos 5. Di sini hujan sudah tidak begitu deras. Namun ada masalah lain yang muncul, yaitu kami tidak menemukan lokasi untuk mendirikan tenda. Lokasi yang landai sudah penuh semua, terisi oleh tenda-tenda teman-teman yang lain. Kami pun terus mencari lokasi untuk mendirikan tenda, karena tubuh yang sudah basah kuyup ini sangat membutuhkan tempat untuk berteduh. Karena sudah begitu lelah mencari, kami pun mendapatkan satu lokasi. Namun tanahnya miring dan air tepat jatuh ke tenda kami. Tapi tidak apa-apalah, kami bisa membuat parit di sampingnya. Di pos 5 ini kita bisa mengambil air karena terdapat mata air yang sangat deras. Untuk jalurnya ada di belakang warung ya teman-teman. Setelah mengambil air dan masak, kami pun bersiap-siap untuk makan sebelum tidur. Buset, buram. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya bisa makan berat. Padahal tadi baru dibersihin langsung embun. Benar saja, habis makan langsung pada tepar. Di pukul 3 pagi, kami semua pun bangun untuk bersiap-siap melakukan summit attack. Oh iya teman-teman, di perjalanan dari pos 5 ke pos 6, saya pun kehilangan action cam saya ini. Jadi, saya tidak bisa merekam perjalanan dari pos 5 sampai ke puncak menggunakan action cam ini. Ini adalah rekaman terakhir sebelum kamera saya hilang. Karena cuaca yang sangat dingin, saya pun berinisiatif untuk membuatkan susu jahe dan kopi untuk teman-teman saya. Sebelum berangkat summit, kami pun mempelajari lagi peta yang didapatkan dari basecamp Bambangan. Terbitnya fajar membuat kami takjub akan ciptaan Allah ini. Di sini kami bisa melihat ada 3 gunung di depan kami. Namun saya tidak tahu itu gunung apa. Kami pun dituntun oleh burung endemik dari Gunung Slamet ini yang mengarahkan jalan menuju ke puncak. Terima kasih burung. Oke teman-teman, selama berapa jam ya? Dari jam 4 sekarang sampai jam 7. Sekarang kita udah ada di pos 9. Satu langkah lagi menuju pos alias puncak ya? Ya. Pos lagi. Udah batas area vegetasi. Nah itu. Jadi baru naik sebentar ternyata kamera gue hilang. Action cam gue itu yang B-Pro. Jadi ya beberapa momen-momen ya bakal hilang lah. Tapi semoga aja masih rezekinya dan ada orang baik yang mau balikin. Amin. Terima kasih. Ya. Sarannya gimana mas buat teman-teman yang mau summit nih di Gunung Slamet dalam kondisi berkabut kayak gini nih? Bawa itu jas hujan sama flysheet ukuran kecil buat ngelindungin dari angin sama kabut. Kalau saran dari gua, ini nggak usah. Waduh. Di rumah. Naik udah dah capek. Enakan rumah nenek ya? Iya. Udah, rumah nenek Apa memang the beres best sudah? lah. Ajit Guys, nih, ayo. air matang mendidih. Saking dinginnya udah.
Lihat asapnya ya. Asli ini, bukan kaleng-kaleng. Saking kagak ada ininya dah. Lereng puncak yang terdiri dari pasir dan batu ini membuat kami sedikit kewalahan. Karena setiap pijakan yang kami injak malah longsor. Indah sekali teman-teman. Saya sudah lama tidak melihat pemandangan seperti ini. Ini adalah bagian terberat dari pendakian Gunung Selamet. Jalur puncak. Di perjalanan ke puncak, saya bertemu dengan anggota perguruan saya. Wih, pasir mana mas? Dari Banyumas, Sukaraja. Sukaraja. Aduh, saya Purwokerto. Siap. Aduh. Oh iya teman-teman, sedikit mengingatkan ya. Apabila sudah jam 10 pagi, lebih baik jangan pergi ke puncak. Karena udara bau busuk itu keluar dari dalam kawah dan turun ke arah pendaki yang ingin ke puncak. Saya pun yang berada di puncak merasa sangat tidak nyaman, padahal saya sudah menggunakan masker. Gimana teman-teman? Satu langkah lagi menuju puncak nih. Rungkat saya. Gimana Dip? Sana gunung dah. Jam 9.50. 50. Jam 9.50 kita baru sampai puncak. Puncaknya ngerangkak guys. Waduh. Kacau. Lelah. Mas, maaf Mas, mau nanya Mas. Ini di mana ya? Puncak Selamat. Anjay. Dikit lagi tapi. Lah. Kena prank. Tapi suasananya kayak gini. Dipong. Puncak Selamat. Tapi bohong ya. Ya. Dan inilah akhir dari pendakian kami di Gunung Selamet. Kami bertiga mampu dan bisa berhasil berada di puncak Gunung Selamet dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Walaupun kondisi udara yang buruk, tapi saya tetap mencoba untuk melatih teknik pernapasan saya di puncak Gunung Selamet, supaya saya tahu seperti apa bedanya setelah menghirup udara dari kawah puncak Gunung Selamet. Dan ternyata gak ada bedanya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.